Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hikmat pagi keluarga, hari ini saya bersama suami Daniel Samsuhadi dan salah satu cucu saya Elvina Faustin Winarto. Mari kita akan bersama-sama berdoa memohon pimpinan daripada Tuhan. Tuhan yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus. Kalau pagi hari ini kami semua boleh kumpul di sini adalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan, sebelum kami mulai aktivitas kami hari ini, kami datang kepada Tuhan untuk mohon pengerahan, untuk mohon berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Betty Octavia. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mengurapinya, sehingga ia boleh berkata-kata sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan boleh kira-kira membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan mampukan kami untuk melaksanakannya. Terima kasih Tuhan. Tak lupa pula kami mohon ampun akan dosa-dosa yang banyak kami lakukan, baik yang kami lakukan dengan perbuatan kami, tutur kata kami, maupun di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema hikmat pagi pada hari ini adalah hemat. Bacaan terambil dari Lukas pasal 15 ayat ke-13 sampai 14. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hemat merupakan sebuah karakter yang baik. Mereka yang berhemat tahu bagaimana menggunakan harta secara bertanggung jawab. Mereka yang hemat memiliki daya antisipasi yang baik terhadap kesulitan yang mungkin dihadapinya di kemudian hari. Namun karakter ini pun harus disertai dengan hikmat, karena jika tidak justru dapat membahayakan diri sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Charles McKinley, seorang warga New York yang ingin menghemat biaya perjalanannya ke Texas. Ia sengaja mengemas dirinya dengan menyamar sebagai barang kargo. Ia mengemas dirinya ke dalam sebuah peti kayu yang berlubang-lubang dengan diberi label komputer. Memang, biaya perjalanan menjadi lebih murah. Usahanya akhirnya diketahui oleh seorang pengantar paket. Ia pun ditangkap polisi dan dikenai denda, sehingga biaya perjalanannya justru menjadi lebih mahal. Charles McKinley masih beruntung karena terbang dengan tekanan udara yang stabil di ruang kargo. Padahal di musim dingin ruang kargo dapat mengalami suhu yang sangat dingin dan tanpa tekanan yang dapat menimbulkan kematian bagi makhluk hidup. Hemat seperti cerita tersebut sungguh keterlaluan, bukan? Sebaliknya, ada juga orang yang tidak dapat berhemat sama sekali. Seberapa banyak uang yang dimilikinya akan habis seketika. Biasanya hal tersebut dilakukan oleh mereka yang tidak tahu bagaimana berjerih payah untuk mendapatkan uang. Anak bungsu dalam perumpamaan ini memiliki bapa yang sangat kaya. Kekayaan bapaknya tampak dari apa yang dipunyainya dan jumlah hambanya. Kekayaannya tidak terbatas hanya pada materi, bapa ini juga kaya dengan kasih sayang. Kasih inilah yang membuat sang bapa dapat mengelola dengan baik harta yang dimilikinya. Sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh anak bungsu. Apa yang diinginkan dan menjadi hak anak bungsu dipenuhi oleh bapaknya. Ia mendapatkan warisan dan diizinkan mempergunakannya. Ia diberikan warisan, hak waris sekaligus hak untuk mengelola warisannya. Sayang sekali, anak bungsu ini gagal untuk mengelola hartanya. Ia memboroskan dan akhirnya menjadi melarat. Orang yang memiliki karakter hemat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dengan baik. Ia membeli dan menggunakan harta demi kebutuhan, bukan keinginan semata. Perbedaan keinginan dan kebutuhan terletak pada nilai prioritas. Misalnya,
Seorang anak membutuhkan uang untuk membeli buku pelajaran dan membutuhkan uang untuk membeli coklat. Dengan keterbatasan dana, anak ini harus memilih. Tentu buku pelajaran merupakan sebuah kebutuhan yang lebih penting dan mendesak, bukan? Rupanya, kita membutuhkan hikmat Tuhan untuk dapat membedakan mana yang disebut kebutuhan dan mana hanya sekedar keinginan. Kebutuhan biasanya menyangkut soal hidup sehari-hari dan berdampak jangka panjang, sedangkan keinginan hanya sekedar pemuasan diri sesaat. Terlebih lagi kita juga harus menentukan skala prioritas di antara berbagai kebutuhan hidup. Sebagai anak-anak Tuhan, kita semua diberi hak waris untuk menerima kasih Bapa dan berkat-Nya. Setiap hari kita dipelihara dan kebutuhan hidup kita dipenuhi melalui pekerjaan yang kita lakukan atau pekerjaan orang tua kita. Dalam mengelola berkat yang kita peroleh, Tuhan ingin agar kita dapat berhemat dan tidak mudah tergoda pada pola hidup konsumerisme. Mari kita mengingat bahwa segala harta yang kita miliki, semua adalah milik Tuhan yang telah dipercayakan kepada kita untuk mengelolanya dengan bertanggung jawab, sehingga kita dapat mempersiapkan masa depan kita dengan lebih baik. Dan di setiap berkat Tuhan kepada kita, ada bagian yang menjadi hak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran kasih Tuhan melalui kita. Amin. Ya, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami agar kami memiliki karakter hemat di dalam kehidupan keseharian kami. Menyadari bahwa segala yang kami miliki adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan kami sungguh rindu dapat mengelolanya dengan baik, bertanggung jawab, bahkan dapat memakainya untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan bagi kami masing-masing. Setiap anak-anak Tuhan boleh bertanggung jawab dengan segala harta milik yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pagi ini. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga Kristen, setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada, juga boleh menjadi keluarga yang bertanggung jawab akan harta yang Tuhan berikan. Dan kami boleh memiliki karakter hemat yang memang sebagaimana Tuhan inginkan. Dan keberadaan kami pun juga boleh memberkati banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah Hikmat Pagi spesial keluarga hari ini. Tuhan Yesus memberkati.